Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 7 Agustus 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Bapa di surga, Allah kami yang terus memelihara kehidupan kami. Saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah hal itu akan menopang kami untuk menyatakan kehidupan yang saling peduli satu di dalam kebenaran-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saudara-saudara, tema hari ini mengasah dan mempertajam kepedulian. Umpamataran kasih alamasian. Kepedulian terhadap sesama merupakan buah dari kepercayaan kepada Tuhan. Bacaan kita memperlihatkan ajakan Yesus untuk peduli kepada orang banyak yang mengikuti mereka. Yesus memulai ajakannya dengan mengatakan belas kasihannya terhadap orang yang mengikutinya. Mereka datang dari tempat yang jauh, dan mereka sedang lapar. Yesus menunggu respons para murid. Terkesan tanggapan murid-murid sangat kritis. Alasannya masuk akal, bahwa tidak mungkin ada makanan di tempat sunyi. Yang menarik adalah ketika murid-murid merasa tidak ada daya menyatakan kepedulian. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan tentang apa yang mereka miliki saat itu. Ia sesungguhnya mengajar murid-murid bahwa dirinya mampu memberkati potensi yang ada pada mereka untuk menyatakan kepedulian. Ada 7 roti dan beberapa ikan untuk kira-kira 4.000 orang. Bagi para murid, roti dan ikan yang mereka punya tidak cukup. Namun bagi Yesus, potensi ini mendatangkan mujizat yang luar biasa. Alhasil, mereka makan sampai kenyang, bahkan makanan masih tersisa. Itu terjadi oleh karena Yesus memberkati potensi pada para murid. Belajar dari respons para murid, kita sering memiliki pandangan kritis yang mengerdilkan kepedulian kepada sesama dan menundanya karena merasa tidak punya daya untuk melakukannya. Allah memberi kehidupan, berkat dan kebaikan sebagai potensi untuk saling peduli dalam hidup ini. Ada roti
dan ikan yang menyadarkan kita bahwa tindakan kepedulian kita kepada sesama tidaklah diukur hanya melalui pemberian yang banyak. Allah justru menjadikan potensi seberapapun nilainya untuk menyatakan mujizat. Kita hanya dituntut mengasah dan mempertajam kepedulian terhadap sesama. Allah telah mengaruniakan potensi untuk melakukannya dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, mari terus mengasah dan mempertajam kepedulian terhadap sesama di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menopang kami, menolong kami untuk terus mengasah dan mempertajam kepedulian terhadap sesama. Karena kami tahu bahwa Engkau begitu peduli kepada kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu. Berkati mereka dalam rumah tangganya. Berkati mereka dalam tugas tanggung jawab aktivitas keseharian mereka. Anak-anak dalam masa tumbuh kembang, dalam pendidikan mereka. Juga ya Bapa di surga, berkati kebersamaan mereka sebagai saudara bersaudara. Segenap orang-orang mereka kasihi, rumpun keluarga, Tuhan berkati. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami, berkati supaya menjadi bangsa yang terus hidup berkenan kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, wakil rakyat, mereka terus hidup dalam kebenaran. Kami berdoa ya Tuhan, banyak orang yang juga merindukan sapaan dan kasih dalam anugerah-Mu. Biarlah Tuhan juga terus dimuliakan dalam Kristus. Amin.